Lama di depan itu masih bisa melihat jenazahnya. Dene ngarepe sik iso ndelok mayitnya. Lek enggak iso ndelok berarti ya kaduan itu bukan termasuk kesunahan yang abdul. Bahasanya tidak terlalu jauh dari mayit ketika kita berada di depannya. Mengiring jenazah dengan mendahului mayit lebih utama daripada berada di belakang. Hal ini niki sing diomongne mau sing janggal ya. Hal ini berlaku baik bagi pejalan kaki maupun yang berkendaraan. Ini berseberangan ini. Soalnya ketika kita mengiring jenazah itu mungkin jaraknya jauh, mungkin cuaca kan itu dan disebut-sebutakan dong usum hujan, usum adem dan sebagainya. Masa toh ngirim jenazah terus ngoyo-ngoyo kok di makruh kan ya kalau setuju sih ini kemau ya. Di ada toleransi ketika kita ngirim jenazah ini tapi dikatakan tetap oleh kesunahan baik bagi orang yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan. Di ada hadis ana Rasulullah sallam wa babakan wa umarokanu yang suna amama janazati wa qalbau wa lumajaro wa Abdullah ibnu Umar. Beliau mengiring jenazah pernah berada di depannya dan juga pernah berada di belakangnya. Yang kedua, dalam mengiring jenazah sebaiknya tidak menggunakan kendaraan. Dan ini kemarin leso melaku kecuali ada unsur semaklum seperti sakit atau yang lain seperti tak mampu dan sebagainya. Jadi numpak kendaraan gua juga diperbolehkan, terutama di perkotaan. Mengkutong kalau mau aku ganggu jalan itu masuk di mekrone. Dan itu ada hal-hal yang lain ya. Ada sesuatu yang menjadikan janggal dengan kendaraan di perjalanan itu akan diperbolehkan dengan berkendaraan. Mungkin jaraknya juga cukup jauh. Menurut Syekh Ibrahim tidak ada alasan mendesak, misalnya sang pelayat dalam keadaan sehat atau tidak ada kendaraan atau tidak ada kendaraan jarak, kemudian ia mengiring jenazah dengan kendaraan, maka hukumnya makruh. Jadi ketika mengiring jenazah dalam posisi tidak ada kendala sama sekali, jarak ayo cedek, dorong melaku yo nggak begitu ada kendala yang lain, maka terpaksa numpak niku wau kena hukum makruh. Kan benar ya. Terus yang perempuan, terutama yang perempuan ketika ikut mengiring jenazah itu secara hukum syar'i itu makruhnya makruh tanjih, enggak makruh takrim. Dan di kalangan sekarang semaraknya para pelayat mungkin perempuan dan laki-laki tetap ada hukum seperti itu selama tidak ada fitnah niku, tetap mereka ketika berada di sana tetap dihukumi makruhnya makruh tanjih, enggak makruh tahrim. Mungkin ada yang lagi, monggo silakan tak balik neng moderator. Ya pun gitu Fatihah pun. Anu ya ini kan ibarat jarak wong kamu iki. Lah maksud mau jarak. Mboten niku namung contone mansub niku, sanes contone rukuk. Contoh mansub itu masih sekediro. Jarak yang dimaksud jarak dekat itu umpama mlaku nu enggak payah piye ning ukur piye niku. Niku tentang mansubnya, bukan masalah rukuknya. Sing dipadosi niku yang kita cari itu adalah ngilat yang menghilangkan hukum makruhnya rukuk. Ngilat yang menghilangkan hukumnya makruhnya rukuk. Kanten wau contohnya namung marid dan dhaif. Dan iki lho. Alasan liya yang hilang kemakruhan iki contohnya ibaratnya nopo maksudnya.
Sing bait aja kan gula sing bait. Ya mboten itu baik. Terserah apa ya ketika sudah adatnya itu rukuk itu menjadi pengadatan maka hukum makruh hilang. Menawa enek al-adab muhakamah, nerjang fikih kan ya menawa. Ning negara maju kono. Roa Rasulullah SAW nasan rukab rukanan ala dawabim rukanan ala dawabim bi janazatin faqala ala tastahyuna ala malikatillah ala makatallahi yamsuna ala aqdamihim wa antum rukan. Di Rasulullah pernah melihat masyarakat mengirim jenazah dengan naik kendaraan. Lalu Rasulullah bersabda, hendaknya kalian ini malu dengan malaikatnya Allah yang berjalan kaki sedang kalian malah naik kendaraan. Itu alasan kompliku. Terus kersane boten makruh. Kersane boten makruh. Nah, perlu diketahui menurut Syekh Amin Al-Qurdi, makruh hukumnya mengobrol ya niku jelas tentang urusan duniawi sak teruse niku jelas makruh. Yang niki wa yusanu al-masu amama wa qarraba wal isra'u biya wa tafakkuru fil mauti wa ma batau. Disunahkan berjalan di depan jenazah, dekat dengan jenazah, berjalan cepat bersama jenazah dan memikirkan tentang kematian dan kehidupan setelahnya. Di mansubnya niku tengpun diarah niku. Anu Pak, Mansub niku digolongkan dhek tasih ngiringi jenazah. Nggih. Niku ngoten. Niku beda yang menjadi pertanyaan kita yang itu sudah deal. Yang menjadi pertanyaan itu yang bisa menghilangkan hukum kemakruhan rukuk numpak niku lho. Lintune sakit kalih tidak mampu berjalan niku napa? Jadi ku dibalik masalah saya ya monggo. sawine Mungkin ada yang menjawab. Sampun juga nih. Mboten nggih berarti ya sepakat makruh men maksud kula ya. Nggih. nemune takbir sik niku Mbah, Nggih. ngilate. Makruh berarti nggih. Nggih jaringan tanda sing arah ke situ. Mungkin ada lagi yang bisa menambah monggo. Nggih nek mboten makruh. Sebenarnya ngene. Kalau kita ikut ini maksudnya begini, sebenarnya kalau kita ikut kemutrakan ijtihad mestinya kalau ibarat ini yang satu ini tidak sampai makruh. Karena bahasanya itu pakai yang bagi. Bahasanya itu pakai yang bagi. Jadi wa fi raudhah yang bagi ala yakaba fi dhahabihi ma'aha. Kalau pakai bahasa yang bagi, kalau kita ikut kemutrakan ijtihad kan ijtihad itu lain kudu ijtihad. Sehingga kalau kita pakai yang ini, pakai yang wa fi raudhah ini saya nukil di Quyubi, di Mahali, di Quyubinya nih. Niku bahasanya namanya yang bagi teng raudhah. Tapi dicek teng raudhah e, cara wonten mungkin menawa. Karena kalau kita makruh kula jadi nggih. Cuman memang ternyata memang memang saya menemukan ibarat itu memang ternyata ibaratnya sorry makruh Pak. Kadang niki kula wasaken sekedhik mawon kersane tidak terjadi simpang siur nggih. Jadi memang wal masyi itu afdalu minar rukub. Wal masyi afdalu minar rukub bal yukrahu. Memang betul ternyata rukub itu makruh. Memang makruh rukub itu. Hanya saja niki teng wafi raudhah yang bagi bahasanya tasih yang bagi. Lah teng fikih mboten enten hukum yang bagi itu. Dihimbau. Nah ini lah repot antara kula. Atau nanti rumusan kita biar selamat kalau di dalam raudhah seperti dalam Quyubi sebaiknya tidak berkendara. Umpama awet di membutakan diri dari ibarat makruh ngono Pak. Pripun ngono Mas kula. Pripun ngono Mas? Ini saya tahu pemusyawirin. Ada ibarat yang bagi Pak. Ya, Bagi raudhah yang saya bagi. sepaham dengan yang bagi itu kan tidak memutlakan. Artinya tadi kan dihukumi kalau berangkatnya makruh, kalau pulangnya
enggak, karena kanjeng Nabi dengan hadis yang seperti itu artinya tidak menghantarkan. Tapi kan bahasa yang baghi itu menjadi satu kita garis bawahi untuk tidak memutlakan hukum makruh. Itu bisa ditolerir lah gitu. Maksud saya seperti itu. Di nek neng kitab mang yo gur ngene. Sing abdul ayat apa ya sira nang pahu. Ki mlaku ning bumi. Sing makruh kok ma'ah. Apa sing grudu-grudu karo ma'ah ki sing makruh, ora dong enggak masalah. Nek burian maksudnya Kan maksudnya umurnya enggak grudu-grudu bareng ngoten lho. Terus enggak gredu-gredu jaraknya berapa gitu. Nah, ya iku yang kan yang kontradiksi lah. Iya. Kontradiksi dengan ibarat kurbun luwih afdal daripada budun. Nah itu. Kontradiksi malian mengke. Ngeten lho. Jadi masalah teng wau kula niku sing andel-andel sing apa sing ngarep-ngarep kan nggih niku ayar kaba lek sing nggen ya sira khalfa mlaku ning budine khalfa. Lho sing bayu kula memang ya dia langsung matan bayu kula budine kuwi ketika dahab wa ma'aha. Lho, jadi mlaku budine ma'aha. Jadi upama dibalik ning ma'aha grudu-grudu korek adoh berarti kan sing nggawe masake ya pangkat nek to. Dihitung. Sing enggak mahal enggak bar grudu-grudu kan ngoten. Cuma antara dan adoh nek dadi nyawang sing korek, kan ngoten to. Ngoten lho. Berarti senapi malah sengaja. Kira ada adoh sing rukup. Maksudnya tak ngene lho. Roda adoh itu bukan masalah adoh. Bukan ukuran Adoh tapi masih mansuk. korek. Adoh tapi masih mansuk. Ngono lho. Maksud iki ora kok langsung ma'aha. Iki memang redaksine dua. Ya urutan ayat kaba ya sira khalfahu kuwi masuk golongane abdul mang. Nggih, memang Mbak. Memang ngapunten. Iya, Mas Bros. Memang kalau keafdalian sudah setuju nih. Mas yo makruh tetap afdal di depan itu sudah setuju. Hanya saja min khaisudatiahnya tetap makruh ini loh sing repot. Min khaisudatiati rokib ini masih makruh. Lah nggih mboten bahasane teng wau kula buka kita bahasane sing ayat kabang iki kata-kata ayat sira khalfa. Lah nggih niku kan keafdaliyahnya. Sudah kaitannya bahas afdoli. Nggih, Mas Teh. Bukan datiahnya rukuk. Enggak nggih. Saniki sing ditanyakan datiahnya rukuk niku lho, Pak. Lah nggih. Padha apa ora mlaku ning burine karo lek sing makruh kan mesti ma'aha, bahasane kabeh ma'aha. Iki lho, golek ma'ahane. Masih mahal nggih makruh. Masih mahal makruh. Mboten roketnya. Lah nggih ngenten, Mbak. Rukuk itu dari awal sudah makruh. Kemudian sang afdal masih makruh tapi sang afdal panggah tengah jam. Kecuali Imam Sauri. Ibaratnya jelas wal masih afdalu minar rukuk bal yukrahu. Ibaratnya sorry ini. Zaman ini ibaratnya sorry. Makruh tenan Mbak, ngenten nasib. Ditambahi teng kuliah pilih wurudin nahyi. Karena memang niku ada larangan. Hanya saja ternyata teng kulyubi ada bahasa niki lho. Wa fi raudhah yang bagi ala yarkaba. Niki kalau kita buta dari ibarat makro, kita berani tidak menampilkan yang ini saja. Ben tidak mencantumkan hukum makro maksud kula iki. Jadi mobilnya itu berarti ya menjadi Iya. pembanding kan. Yang numpak mobil itu, yang motoran itu biar tidak makruh kita katakan ya sebaiknya di dalam kitab Kulyubi menukil dari Raudhah itu sebaiknya tidak berkendara, tidak naik kendaraan. Ini masih kurang diplomatis kan masih kurang. Jadi tidak menjawab pertanyaan hanya diplomatis daripada selamat masih kurang. Kalau kita fair-fairan ya wis makruh ngono ya monggo. Saya juga setuju karena sama-sama ada ibaratnya. Tapi sekali lagi, kalau kita hukumi makro, ya ngosok to makro, itu yang ngono tok. Masih makronya tanjil, tapi nanti sami dikhawatirkan oleh itu lagi kalau saya nggak kenal. Jadi pokoknya dari Karena untuk mensikapi hukum di masyarakat itu kan kita harus bijaksana. Nah, itu Mas Guru. Nah, kebijaksanaan inilah kira-kira bisa nggak tidak kita upayakan di masyarakat? Kalau kita tidak tampilkan berarti terkesan kita saklek. Dengan hukum satu adanya makruh. Lah ini sulit. Yang sekarang saya aplikasikan di luar negeri itu makanya pakai mahali. Kalau pakai Fatku Karim tidak tegas lah di sana. Mestinya malah pakai 4 mazhab. Ya, memang kadang-kadang kita ini kau juga ini.
apalagi kita itu bab tidak to'ab. intikal Pak. Kita itu tidak punya madhab kok intikal dari mana kan ya. Lah kalau kita ikutnya Imam Syafi'i ya Syafi'i tenan boten nggih boten. ya rada-rada Hanafi tambah. Ya rada-rada. Bang ya sekali lagi terakhir ini saya tawarkan ke musawirin kita pakai ibarat makro yang hukum karena sorry atau kita pakai yang bagi yang ada di Jamal yang ada di Kuyubi yang nukil di Raudhah. Kalau Raudhahnya saya belum cari Raudhah yang asli. Ini Monggo monggo. yang di Raudhah kan kultu yang bagi al-layar kaba fi dahabihi ma'al jinazah illa li udri. Tapi ada bahasa illa li udri. Lah nggih monggo terus. Yang baginya berarti kan bisa istimal ke makruh masih ya. Yang bagi di sini masih makruh. Iya saya setuju. Yang bagi itu maksudnya beliau gini Pak. Kalau ada ibarat yang bagi berarti musonef pun koil pun dia itu galau Pak. Aslinya beliau pengen makruh. Tapi mau saya makruh ya bagilah. Akhirnya beliau tidak jujur dengan hukum. Kan yang bagi itu bahasa politik Pak. Bahasa diplomatis itu. Mana? Yang bagi itu bukan bahasa fikih. Yang bagi itu bahasa diplomatis. Atau kita carikan yang uzur saja biar mudah tidak makruh. Contoh ada karena yang ada menghilangkan makruh hanya marid dan full masyi. Kan mana maksudnya? Misalkan sunnah yang lain bahwa mengantarkan jenazah itu dengan kesunahan cepat itu sebenarnya. Bahasa cepat itu tidak boleh bertentangan dengan yang lain, Pak. Maksudnya pun kan kongki undang ke susu. Tapi tidak boleh. Adalah mengantarkan jenazah. Ya lu Pak pesawat bae, Pak. Maksud dulu ketika itu diberikan tanda kutip tidak menjadi makruh asalkan dengan tujuan supaya lekas sampai ke makam. Tidak berani karena wong niku ndamel ada muhakamah mawon kula mboten matur. Soalnya nabrak syariat punan. Ada muhakamah tidak boleh nabrak syariat. Iya, memang di usul fikih ya. Jadi al-adat itu muhakamah in, ya kan? Nah, gitu. Harus tidak melawan dengan syariat. Itu kan di usul fikih kan seperti itu. Makanya ini monggo Ini masalah nabrak ini. Monggo solusi yang itu ada celah ya, ada celah hukum tidak makruh itu ada udzur. Lah ini monggo dicari udzurnya itu sebatas mana yang bisa menghilangkan rukuk selain sakit dan du'ful masyi. Ada tidak? Semisal niku wau nggih apa jenenge? Adoh, pemakamannya jauh. Nah, panas. Kalau panas kan malah nggak wajib Jumatan. Kira-kira hukum kias daripada untuk menggantikan udzur itu bisa nggak hujan atau mungkin yang Enggak ada masalah. Iya kan? Mau udannya nggak wajib Jumatan mau ponan main makruh kan kalau tidak mestinya lah ya. Mestinya. Jawabannya toleransi kalau memang terpaksa berkendaraan memang mutlak dilarang ya. Makruh Pak, Dilarang itu arahnya makro. Tetapi kalau terpaksa kendaraan tapi sebanyak di belakang. Mutlak. Tapi yang lain dipanggang makro. Nggih pun monggo Bu. Derek ingkang makruh napa ingkang yang bagi nanti rumusannya derek. Yang bagi enggak ada. Lha niki mau sorry berarti Pak. Ya paling tapi arahnya kan baiknya dari makro mehan. Mboten enten iso ngomongnya yang bagi makruh tidak ada nih. Yang bagi yang ngenten lho, sekali lagi nggih. Makanya kula ngejak jenengan niku al-ijtihad la kudu ijtihad. Ketika sudah ada imam mengatakan yang bagi berarti kan ini tidak mengganggu konsensusnya beliau dengan konsensus yang lain benar. berarti gini, hukum kemakruhannya itu akan bisa menjadi hilang atau batal jikalau bla 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 termasuk marot, tetapi tidak bisa menjadi satu patokan harus marot dan juga tua aja atau dufu, karena ketika kita di luar negeri mamanya saya itu makamnya jauh sampai puluhan kilometer, bayangkan Lupa kalau kita cepat Bang ini. Kalau jauh berarti kan dukul masli, aku enggak itu enggak masalah dukul masli. ya, Iya. kan Itu itu menjadi satu ilat Nggih, mundur sudah makanya. ada mundur kan. Oke, berarti nanti Dukul maslinya aku masuknya. berkendara mengiringi jenazah dengan berkendara itu nanti hukumnya makruh kecuali sakit, pemakamannya jauh. Nah, Berani Bang nggih?
Berani jauh. Pemakamannya jauh. Nah, ini Surabaya kene Termasuk di Sulmasi. Iya, sekarang dirinci. Hanya saja ini jauh itu juga belum jelas. Seberapa? Apa masalah lain? Apa ya sudah kita cukup saja mauquf gitu saja. Dibahas tahun berikutnya. Pripun monggo. Kurang jauh itu Ini yang Kalau di sini ada ibarat gini Pak. Monggo. Jadi di Fawaidul Makiyah itu ada keterangan bahwa wayang bagi itu agla fiha istimaluha fil mandub tarotan wal wujubu ukhra. Wa yuhammalu ala hadima bil qarina. Tapi waqad yusta'malu li jawad wa tarjih. Di lapan jambang itu memang fleksibel nanti penggunaan. Iya, Bang. Ya kalau memang mengikuti ini untuk mengikuti LT yang ada, mendingan kita cocokkan saja dengan yang apa yang ini. Berarti rumusannya setuju nggih. Setuju sebisa nggih untuk masih hukumnya sunnah. Untuk rukun ini jawabannya. Mengiringi jenazah sebaiknya mengiringi jenazah itu disunahkan dengan cara berjalan. Sebaiknya tidak berkendara. Pripun pemanganten rumusane wonten pripun? Sebaiknya tidak berkendara. kalau toh berkendara di pulangnya saja maksud saya. Ya begu ya gitu loh, masa apa kata dengan sekitar. Lagi. Ada lah, asal kelam ada. Masih kelam. Kecuali mau sebaiknya tidak berkendara kecuali semisal sakit atau pemakamannya jauh. Orangnya tua. Pripun umpami wonten? Hujan deras bisa nggak? Nah itu belum ada ibaratnya ya. Ya. Itu yang dicari dari tadi ibarat yang wong niku lho dadi iskotul Jumat lho. Mosok mek ngilangne makruh ae gak wani ngono. Nah, itu. Sing wajib wae malih ora wajib. Omone sing makruh malih wajib mesti. Ini mah makruh ya. Sama dia berarti karena ini dari sampun kelas ini saya serahkan ke Musa Himawan keputusannya itu mauquf atau tidak atau yang mana saya serahkan ke Musa Himawan karena tidak ada perkembangan ibarat dipakai Fatihah Muhammad Al-Fatihah.